Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor consumer good. Langsung saja ke saham pertama, INDF yang ditutup di harga 8.150, terkoreksi 0,91%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya INDF akumulasi tipis. Langsung saja ke teknikanya. INDF gimana kondisi seperti ini? Valid breakout. Menurut saya valid post breakdown ya. Ya intinya harusnya nggak jebol lagi itu 7.800 atau ya 7.800. Aman nggak aman? Sudah sesuai gambaran. Ya memang sempat jebol tapi kemudian naik lagi. Yang seperti ini apakah sering terjadi? Enggak. Kalau Bapak Ibu kena stop loss. Kalau Bapak Ibu kena stop loss ya udah bisa buyback lagi kan. Seperti itu saya biasanya ya. Tapi ini disclaimer, nggak harus sama, nggak juga pasti. Saya biasanya kalau saya seperti ini, saya beli di 7.975 atau 8.000, dan kalau dia jebol 7.850 seperti ini, kena cut loss ya wajar, nggak bisa dihindar. Udah, kalau kena cut loss 4% biasanya saya lihat lagi. Kalau dia tembus resisten lagi, saya bebek. Kalau memang saya suka ya, kayaknya saya lihat, oh ini kayaknya memang gojekan aja kemarin, saya bebek. Biasa seperti itu. Dan kalaupun cut loss 4% rugi dong. Harusnya hot. Harusnya kalau tahu rebound. Kalau lanjut turun ke bawah gimana? Itu yang saya hindari, itu bagaimana meminimalisir resiko. Memang nggak bisa kita sempurna. Nggak bisa kita selalu profit. Ya udah, saya cut loss nanti buyback. Nah, kalau saya buyback lagi kembali ke atas 7.000 berapa? 7.900 atau 8.000 misalnya beli. Ya sekarang saya baru plotting profit 2,86%. Berarti tadi cut loss-nya anggap aja 5%. Berarti kan saya masih rugi 20,5%. Nah, kalau dia naik lagi ya profit juga kan. Itu. Gimana kalau dia habis naik turun lagi, saya cut loss. Habis itu saya nggak akan lihat lagi. Kenapa? Karena bisa dendam, bisa panas, emosi, jadi kacau. Saya biasanya ya udah. Kalau sampai 2 kali saya profit dengan kondisi habis jebol naik, saya beli terus jebol lagi, itu saya udahlah, berarti emang jelek. Menurut berarti ya memang nggak cocok saya saat ini trading plan saya di saham Indofood. Bisa jadi kan itu. Kenapa nggak hot aja? Ya itu tadi, saya kembali ke meminimalisir resiko. Dengan saya cut loss 4%, total kalaupun cut loss lagi mungkin 2-3%, ya 7%, saya mending cari di saham yang lain. Sangat mungkin saya ganti daripada saya hot terus dia turun dan mungkin 2-3 bulan baru naik. Mendingan saya total cut loss 7%, 8% daripada saya nunggu lama. Kenapa saya punya sistem trading dan saya bisa ganti di saham yang lain. Gimana kalau saham yang lain lagi cut loss? Ya, jadi itu ya, kembali ke masing-masing. Sebenarnya ya secara fundamental bagus. In depth target saya ya kembali akan lanjut ya. Target saya tahun ini nih, mudah-mudahan, karena sudah lama, udah berapa tahun, dari 2009 tahun 2016, masa nggak all time high? Harusnya tahun ini all time high ya, mudah-mudahan. Jadi minggu depan kalau melihat kondisi seperti ini, harusnya tren jangka pendeknya itu 8.450, 8.500 tuh bisa di Juni ini, bisa ya. Itu menurut saya. Disclaimer, analisa kembali arah INDF. Lanjut ICBP yang ditutup di 10.700, terkoreksi 1,15%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya ICBP di distribusi. ICBP, nah ICBP yang belum naik nih, mudah-mudahan nih swing low. Coba kita hitung dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Nah ini pas di sekitaran 0,38 dan 50 ya. Ya ini konfirmasi swing low. Mudah-mudahan kalau minggu depan di atas 10.800, udahlah. Udah konfirmasi minggu ini swing low. Target 11.450. Ya lumayan nih, bisa 7%-an. Tapi disclaimer ya, risk reward bisa seperti ini. Kalau mau cut loss tipis, jebol 10.500, cut loss di 10.400, sekitar 3%. Rewardnya 2 kali lipat, 11.400. Risk reward 1/2 bisa. Boleh nggak saya tarik sampai bawah aja, jebol 10.000 cut loss? Silahkan. Ini tarik juga atas. Nah ini bisa. Kenapa? Karena pandangan saya ini kemungkinan besar tahun ini selesai downtrendnya dan mulai nge-base sideways. Harusnya sideways-nya mudah-mudahan di atas trendline downtrend ya, di atas 11.000.
Berarti kalau mau sideways di atas 11.000 minggu depan ya harusnya dia sudah tembus ya. Atau bulan Juni sudah tembus ICBP. Itu menarik ya ICBP, menarik. Ya ini potensi besar swing low dan pola pattern flag. Bisa coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus. Volume lumayan biasa nih, aman. ICBP perhatikan. Lanjut. UNPR yang ditutup di atas 1625 terkoreksi 1,21%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya UNPR di distribusi. UNPR jelek banget nih UNPR, nggak tahu kenapa ya. Turunannya terlalu dalam, gagal terus, 1300 gagal. Jadi ini konfirmasi pola descending triangle. Target turunannya coba hitung 1500. Nutup gap ini kemungkinan besar. Ya, nutup gap dulu baru ngangkat. Coba hitung dengan Fibonacci retracement dari sungai ke sungai. Iya, kemungkinan besar di Fibo 0,5. Swing low-nya habis itu mudah-mudahan bangkit lagi ya. Jadi untuk UNPR bagi Bapak Ibu yang nyangkut, sabar dulu. Mau average down tunggu di bawah sekalian. 1500 saja. Itu ya. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya koreksi, volumenya lumayan. Tapi kalau misalnya ini ya, misalnya candle weekly-nya minggu depan seperti ini. Nah, bullish engulfing, gas lagi. Kalau bisa tembus 1700 minggu depan, udah confirm, udah 2000 arah minimal. Ya, kalau dia tembus 1700 tuh 2000 arah minimal. UNPR. Lanjut, HMSP yang ditutup dagang 660 muat 1,53%. Asing net sell. Kalau bukan namanya HMSP, akumulasi. Ini nggak tahu ada apa nih, tiba-tiba CC akumulasi. Bisa diangkat nih kan? Apakah mau bagi dividen? Coba cek dulu ya. Kita cek dulu MSP. Oh, mau bagi dividen 10 Juni. Dengan harga sekarang hampir 10% ya. Pantas tuh CC ambil barang nih. Ya. Mau bagi dividen? Lumayan dividennya 56,2 per lembar saham. Berarti dengan harga 660 itu berapa tuh? 8% ya, ya 7%, lumayan lah. 10 Juni hari Selasa kumdet, open market minggu depan langsung kumdet. Kalau tertarik silahkan. Cara teknikal nggak kemana-mana. Karena mau bagi dividen kan sudah nggak kemana-mana. Dividennya 7%, turunannya nggak dalam. Nggak dalam. 600. Menurut saya ambil nggak? Kembali ke masing-masing ya. Tahu aja sektor rokok seperti apa. Tapi secara teknikal ini udah downtrend lama. Bahkan berapa tahun dia downtrend nih? Dari peaknya aja ya. 7 tahun downtrend. Kalau dari 2003 juga downtrend. 2020 downtrend. Belum ada swing atas yang kencang. Kita nggak tahu apa corporate actionnya nanti. Apakah fundamental membaik. Nah, nanti kemungkinan besar ya bisa nutup gap dividen. Kalau pandangan saya bisa tutup. Tapi disclaimer ya. Itu baru feeling doang ya. Kita nggak tahu ke depannya. Kembali lagi ke masing-masing. Kalau mau ambil dividen silahkan ambil. Yang nyangkut atas Bapak Ibu, kalau mau tambah biar dividennya lebih besar. Itu ya. Tapi disclaimer. Untuk UNPR, untuk MSP nggak kemana-mana minggu depan. Lanjut. GGRM yang ditutup dengan 9.675 terkoreksi 1,02%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya GGRM di distribusi. GGRM lagi sideways, belum kemana-mana nih, ya. Jadi saat ini akan uji resisten 10.500. Kalau tembus bagus, ya. Kita lihat. Kalau pandangan saya belinya kapan? Tunggu tembus 10.500. Cuman lumayan juga ya dari harga sekarang ke 10.500. Atau gini aja kalau Bapak Ibu trading jangka pendek. Kalau dia jebol 9.600, 9.500 buang dulu. 9.400 udah buang dulu aja, ya. Kalau mau nekat beli duluan. Itu untuk GGRM saat ini masih downtrend. Coba lihat time frame daily. Nah, kan ya mudah-mudahan bertahan lah. 9.500 jangan jebol. Lanjut. WIM yang ditutup di harga 820 menguat 0,61%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya WIM di distribusi. Langsung saja ke tekniknya WIM. Baru bagi dividen. Lumayan dividennya ya. Ex-date-nya 10 Juni gap dulu. Wait and see lah ya. Ini yang Bapak Ibu punya WIM, masih hot WIM, otomatis dapat dividen. Tapi jangan terkejut kalau dia ada turun sekitar
ya 64 sampai, ya jangan terkejut kalau dia turun 60 poin sampai 65 poin. Ya, dan harga sekarang berarti turun sekitaran ke 760-an. Itu wajar, kenapa? Dividend trap. Apakah naik lagi nanti? Mudah-mudahan naik lagi. Kalau pandangan saya, ya mudah-mudahan naik ya. Jadi yang belum punya wait and see. Karena hari Selasa akan ada dividend trap sekitaran 60 sampai 65 poin. Lanjut. Mayor yang ditutup di harga 200. Lanjut Mayor yang ditutup di harga 2150 muat 2,38. Asing net buy. Kalau bekas Mayor di distribusi. Mayor, aduh belum. Tunggu di 2000 aja atau tunggu dia tembus 2200. Nah, itu lebih menarik. Tembus 2200 atau tunggu di 2000 sekalian. Harga sekarang boleh nggak beli? Boleh. Coba aja. Kalau nggak mencoba nggak ada tahu kan? Ya harus siap dengan resiko ya. Namanya trading, investasi itu pasti ada resiko. Tapi gimana cara kita meminimalisir? Bukan menghilangkan. Bisa nggak menghilangkan resiko? Nggak bisa. Tetap ada. Caranya ya cuman diminimalisir seperti itu. Ya, jadi untuk Mayor saat ini kalau saya lebih ke wait and see, saya tunggu dia tembus 2200 atau saya tunggu di 2000 sekalian. Mayor. Lanjut Cleo yang ditutup di harga 1470 sama harga penutupan hari sebelum. Asing net buy. Kalau bekerjanya Cleo di distribusi. Cleo ini ada bonus, saya kurang paham ya, bonus 1/1 apa yang punya satu lembar saham dapat satu saham, apa faktornya juga saya kurang paham ya. Yang pastinya dividen sekitaran berapa tuh, kecil dividennya ya, tapi ya itu tadi bonusnya yang kalau benar 1/1 berarti kan besar. Cuman saya kurang paham juga ya, yang seperti ini baru juga saya nemu. Jadi secara teknikal ya menunggu respon market dulu karena ex date-nya hari Selasa pas open market 10 Juni. Jadi kita lihat aja responnya seperti apa untuk Cleo ya. Saat ini ya wait and see yang belum punya. Lanjut. Cimori yang ditutup di harga 4.800 terkoreksi 0,41%. Asing net buy. Kalau bekerjanya Cimori akumulasi. Cimori menarik kalau tembus 5.000 minggu depan. Bisa jadi minggu ini swing low. Dan kalau dia minggu depan tembus 5.000, targetnya minimal 5.500. Kita lihat buy on breakout kah? Buy sekarang kah? Kalau mau buy sekarang agak jauh juga, supportnya tuh 4.500. Mending menurut saya ya, tapi disclaimer buy on breakout. Gagal bertahan di atas 4.950, buang aja. Di 4.800 kah? Atau di 4.850? Ya, kita lihat nanti. Cimori. Saat ini lebih ke wait and see. Tunggu lihat respon market minggu depan. Harusnya menarik kalau dia tembus 5.000. Ya, itu Cimori. Lanjut. ULTJ yang ditutup harga 1.305 menguat 0,38%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya ULTJ akumulasi. ULTJ belum menarik kalau belum di. Langsung saja ke teknikanya. ULTJ membentuk low baru. Tapi bisa aja dia balik ke arah lagi ya. 1.300 ya bisa lah pakai masih. Nah kalau dia jebol minggu depan tutup di bawah 1.280 ya udahlah. Kalau pandangan saya minggu depan kemana? Ke atas. Target resisten 1.400 di Juni ya, kita lihat. Minggu depan tuh harusnya rebound. Lanjut ke atas. Itu aja dulu untuk LTJ. Time frame weekly-nya. Doji belum besar walaupun turun, tapi lihat Bapak Ibu weekly-nya ya. Dia dibuang koreksi tapi volume makin tipis. Harusnya minggu depan tuh candle weekly-nya tuh hijau. Kalau di atas 1.350 bagus. Spek buy sekarang boleh. Stop loss di bawah 1.280. Kalau berminat disclaimer. Lanjut Aisyah yang ditutup di harga 150 menguat 7,14%. Asing net buy. Kalau bukan resminya Aisyah akumulasi. Aisyah bagus. Mantul dari 130. Selamat kalau ada yang ngambil 10% lebih. Dan ini saya gambar ulang aja. Udah konfirmasi nih swing low minggu kemarin. Pola pattern break juga iya, udah konfirmasi. Neckline 130 dijaga dan mantul. Target selanjutnya ini pas resisten ya. Pas resisten kalau melihat kondisi seperti ini harusnya wave 3 ya.
Mestinya nih web 3 tuh biasanya minimal sama dengan web 1. Atau kita anggap pola pattern break. Nah, 180-an. Belum besar. Target kita lihat selanjutnya. Wah, dekat aja dulu lah. Kalau bisa ke 170, 175 tuh bagus. Itu ya. Raisa boleh beli nggak? Tergantung Bapak Ibu. Mau stop loss nggak di bawah 130? Atau kalau udah gagal bertahan di atas 145, mau buang dulu nggak daripada di bawah ke 130? Ya, balik ke masing-masing. Harusnya sih ke atas. Apalagi volume meningkat. Coba lihat time frame weekly-nya Raisa. Bagus. Volume juga bagus. Ini valid. Valid breakout. Ini dia ngebest dah breakout kan valid. Ya, lebih cenderung kemana? Ke atas. Target selanjutnya 170. Raisa. Lanjut. Hoki yang ditutup di harga 92 terkoreksi 1,07%. Asing net buy. Kalau bukan resminya Hoki di distribusi. Hoki masih disupport. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik nih kan sektor consumer good nih sepertinya mau uptrend juga nih. Tinggal jebol 87 udah buang aja. 5% lah cut loss-nya. Udahlah, 5% ini pas dekat support. Target minimal ke 100. Harusnya sih tembus jauh. Kalau dia bangkit 100 tuh lewat. Minimal tuh 112. Ya. Itu. Jadi dari harga sekarang 20 poin tuh potensi naiknya. 20% lebih. Kalau tertarik, Hoki. Ya, risknya cuma 5%. Disclaimer, analisa kembali. Yang terakhir, Yupi. Yang ditutup dari 1950. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau di box resminya Yupi. Di distribusi, tapi transaksi kecil ya. Tuh, cuma 160 juta. Belum menarik. Dia infonya mau bagi dividen ya. Mau dibagi dividen ya, tapi transaksi lagi kecil ya. Kalau Bapak Ibu minat dividennya boleh. Kalau enggak secara teknikal selama di atas 1900 sama aman aja. Kalau dia turun mending jual dulu. Gak usah nunggu sampai 1800 ya. Dia jebol 1900 tuh buang dulu aja. 2030 minggu depan kalau tembus arah mungkin 2200. Ada potensi nutup gapnya ini. Ya, itu. Tapi belum menarik. Menurut saya. Disclaimer, analisa kembali. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, nyimpan, dan berjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.